Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Dari ayat yang mulia ini jelas bahwa Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kita sebagai orang yang beriman untuk melakukan ibadah puasa. Ibadah puasa adalah ibadah yang sangat besar sehingga dia dimasukkan menjadi salah satu rukun Islam. Oleh karenanya kita harus mengetahui ilmu tentang tata cara melaksanakan ibadah puasa tersebut. Dalam kesempatan yang baik ini kita akan membahas tentang orang-orang yang dibolehkan untuk tidak melakukan ibadah puasa. Ada 9 golongan yang boleh dia tidak melaksanakan ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan. Yang pertama adalah orang kafir. Dari ayat yang tadi kita melihat bahwa khitabnya adalah orang beriman. Maka dengan sendirinya orang kafir tidak diwajibkan untuk berpuasa. Siapa orang kafir di sini? Menurut pandangan Islam, semua orang yang tidak beragama Islam, maka dia dihitung sebagai orang kafir. Walaupun secara Pancasila dan secara undang-undang dia dihitung sebagai orang yang beriman, karena di Indonesia tidak boleh hidup orang yang tidak beragama. Tetapi secara spesifik di dalam Islam yang dimaksudkan orang yang beriman yang diwajibkan puasa itu adalah orang yang beragama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kalau ada orang yang non-muslim ikut berpuasa? Dia menahan diri dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Apakah puasanya akan diterima, dihitung sebagai pahala? Tidak. Puasanya tidak diterima dan dia tidak dihitung sebagai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena standar Islam baru dia dapat pahala kalau dia sudah beragama Islam, dan itu ditandai dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad adalah utusan Allah. Baru dia dihitung sebagai orang beriman dan sah dia melakukan ibadah puasa. Kemudian yang kedua yang boleh tidak berpuasa adalah anak-anak yang belum mencapai usia balik. Bagi laki-laki usia balik itu adalah 15 tahun ke atas. Tetapi walaupun demikian, kalau dia sudah mimpi basah sebelum usia 15 tahun, maka dia sudah dihitung balik. Kalau perempuan, kalau sudah datang bulan sebelum usia 15 tahun, maka dia pun sudah dihitung balik. Namun kalau sampai dia usia 15 tahun, baik laki maupun perempuan, yang laki belum keluar spermanya lewat mimpi atau lewat cara yang lain, dan perempuan belum datang masa haidnya, belum keluar darah haidnya, maka 15 tahun plus 1 baru dia dihitung balik dan baru dia diwajibkan melaksanakan ibadah puasa. Bagaimana dengan anak-anak yang belum mencapai usia balik kemudian dia melakukan ibadah puasa? Maka puasanya sah dan pahalanya akan dilimpahkan kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya sudah meninggal dunia, maka orang tuanya tetap dapat pahala dan orang yang mengasuhnya pun akan mendapatkan pahala. Kemudian yang ketiga yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sedang di dalam perjalanan atau musafir. Orang yang melakukan perjalanan jauh. Maka di dalam agama diberikan dia batasan.
jarak tempuhnya adalah minimal 80 km. Selebihnya itu adalah tentu dia berlaku hukum boleh membatalkan puasanya dan wajib diganti pada bulan-bulan yang lain. Kalau dilihat dari sisi jarak tempuhnya 80 km ke atas. Tetapi kalau dilihat dari waktu tempuhnya, dia terhitung perjalanan sehari semalam. Boleh dipilih antara jarak tempuh dengan waktu tempuhnya. Tapi kalau kita lihat waktu tempuh, maka perjalanan kita ke Jakarta belum boleh untuk membatalkan puasa. Tetapi kalau kita lihat dari jarak tempuhnya, maka dia sudah boleh karena sudah lebih dari 80 km. Bagaimana kalau orang yang di dalam musafir itu dia berpuasa? Puasanya sah, tetapi dia tidak mengambil rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Mana yang lebih banyak pahalanya ketika dia mampu berpuasa dengan dia mengambil rukhsah? Itu terjadi perbedaan pendapat ulama. Ada yang mengatakan bahwa dia lebih banyak pahalanya dia puasa karena dia melengkapi. Ada yang mengatakan lebih banyak pahalanya dia tidak berpuasa karena dia mengambil hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Kemudian yang keempat adalah orang yang dalam keadaan sakit keras. Yang sekiranya penyakitnya itu kalau dia berpuasa akan bertambah penyakitnya menurut keterangan dokter. Salah satu contohnya adalah orang yang kena penyakit MA. Orang yang kena penyakit MA kalau dia berpuasa maka akan memberatkan, akan semakin parah penyakitnya misalnya. Maka tapi dia harus mencobanya. Dia coba sampai setengah hari, kalau dia sudah tidak tahan buka, besok dicoba. Tapi kalau sepanjang puasa itu dia tidak mampu, sepanjang Ramadan dia tidak mampu melaksanakan, maka dia coba untuk menggantinya di bulan yang lain. Dan bulan yang lain tidak mampu, maka dia harus membayar fidyah. Fidyahnya adalah memberikan makan per satu hari itu satu orang fakir miskin. Ukuran porsi yang biasa, porsi yang normal. Maka kalau dia 30 hari meninggalkannya, maka dia harus membayar 30 hari, 30 porsi orang makan. Bisa dikasih ke satu orang miskin atau dibagi ke 30 fakir miskin. Kalau kesulitan mendapatkan 30 fakir miskin itu, dia boleh ke satu orang diberikan. Boleh dia sekaligus, boleh juga dia bertahap per hari. Orang yang sakit keras. Demikian pula yang kelima, orang yang dibolehkan untuk tidak berpuasa adalah orang yang kena penyakit pikun. Orang tua jompo, orang tua yang sudah pikun. Bagaimana solusinya diberikan oleh agama? Dia tidak diwajibkan puasa, tetapi dia harus membayar fidyah. Satu hari dibayar dengan satu porsi makanan kepada fakir miskin. Siapa yang membayarnya? Ya tentu dibayar oleh anak keturunannya yang memelihara beliau itu. Yaitu dibayar. Boleh seperti tadi, boleh diberikan sekaligus, boleh diberikan bertahap, boleh kepada satu orang atau kepada banyak orang. Kepada banyak orang lebih baik, tetapi kalau tidak ditemukan ya diberikan kepada satu orang, tetapi dengan porsi sebanyak 30 porsi. Dalam agama itu ya satu mud. Nah, satu mud itu ya sekitar 1 porsi orang makan. Kemudian yang keenam, yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang gila. Orang gila tidak diwajibkan dia berpuasa. Baik gila bawaan dari sejak lahir maupun gila setelah dia menjalani beberapa tahun kehidupan dunianya. Kemudian di saat gila dia tidak berpuasa. Tapi kalau ada yang sebentar dia gila, sebentar dia normal, maka dia puasanya di saat dia normal saja dia puasa, di saat gilanya dia tidak berpuasa.
dan dia tidak perlu untuk membayar fidyahnya. Nah, di saat dia normal saja dia puasa, di saat tidak normal, di saat dia stres, dia gila, maka dia tidak wajib berpuasa. Yang ketujuh, orang yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang sedang datang bulannya, sedang datang haidnya. Orang yang sedang datang haidnya, maka dia boleh tidak berpuasa. Tetapi sebanyak jumlah hari datang bulannya, itulah jumlah hari yang harus diganti pada bulan Syawal dan seterusnya sebelum datang bulan Ramadan yang akan datang. Mana yang lebih dahulu dia mengganti puasanya dengan puasa sunnah Syawal, maka sebaiknya dia lebih dulu mengganti yang wajib. Siapa tahu ketika dia bulan Syawal belum sempat dia mengganti, tiba-tiba ajalnya datang, maka seyogianya yang wajib itu didahulukan daripada yang sunnah. Maka puasa wajibnya diganti dulu, baru nanti setelah itu dilaksanakan puasa sunnah Syawal kalau dia mampu. Orang yang haid ini, dia biasanya haid itu datang, kebiasaan wanita datang haidnya 1 minggu. Ada yang 6 hari, ada yang 7 hari, ada yang 8 hari. Dan paling lama masa haid itu menurut agama adalah 15 hari. Kalau misalnya sekiranya dia bersih pada hari yang ke-8, kemudian dia mandi bersih, hari ke-9 dia puasa, hari ke-10 dia puasa, hari ke-11 dia puasa, tiba-tiba di tengah-tengah hari yang ke-11 dia puasa itu, maka datang darahnya atau keluar darahnya. Kalau dilihat dari sisi agama itu masih darah haid, maka batallah puasanya, dan puasa sebelumnya itu akan diganti nanti bersama dengan masa keluar darahnya sampai pada tanggal 11. Nah, kemudian bagaimana kalau dia dikonsultasikan ke dokter? Nah, kalau dia konsultasi ke dokter, dokter mengatakan bahwa ini sudah bukan darah haid lagi, tapi ini adalah darah penyakit, maka dia harus tetap berpuasa sekalipun darahnya, karena dokter mengatakan darahnya. Demikian pula orang yang sudah melewati usia 15 hari. Kemudian dia 15 hari sudah berlalu dari masa haidnya. Kemudian hari ke-16, hari ke-17, hari ke-18. Nah, di hari yang ke-18 itu datang keluar darahnya lagi. Apakah itu darah haid atau bukan? Secara agamanya itu bukan darah haid karena sudah berlalu masa haidnya. Tetapi itu pun harus dikonsultasi ke dokter. Kalau dokter mengatakan bahwa ini adalah masih darah haid, walaupun sudah 18 hari, maka dia tetap dihitung darah haid kalau ada keterangan dari dokter. Dan dia puasa jarak selang hari yang tidak dilaksanakan itu, maka itu harus diganti nanti pada bulan yang akan datang. Yang ke-8, golongan yang boleh tidak berpuasa adalah orang yang sedang nipas. Orang yang sedang nipas artinya begitu melahirkan, kemudian ada keluar darah, itu biasanya 40 hari, paling lama itu 60 hari. Kalau dia di dalam jarak setelah 40 hari, dia bersih, kemudian hari ke-50, datang keluar darahnya lagi, secara agama dia masih dihitung darah nipas karena belum sampai masa maksimal nipasnya. Tetapi hal itu kalau dikonsultasikan ke dokter bahwa dia mengatakan ini bukan darah nipas, ini darah penyakit, darah istihadah, maka dia wajib berpuasa walaupun ada darahnya. Tapi kalau sudah lewat 60 hari kemudian dia keluar darahnya, apakah dia nipas? Secara agamanya bukan nipas karena sudah lewat batas maksimal. Tapi itu pun kalau dikonsultasi ke dokter, dokter mengatakan itu darah penyakit, maka dia tetap berpuasa. Tapi kalau dokter mengatakan ini masih darah nipas, maka dia harus membatalkan puasa dan dia diganti dengan puasa pada bulan berikutnya. Nah, yang terakhir, yang ke-9, yang boleh tidak berpuasa itu adalah orang yang sedang hamil tua
atau yang sedang menyusui. Orang yang hamil boleh tidak berpuasa. Bagaimana caranya? Kalau orang hamil dan orang menyusui itu khawatir akan kesehatan dirinya saja, maka dia mengkodok puasanya pada bulan yang akan datang. Tetapi kalau dia mengkhawatir dirinya dan anaknya, maka dia mengkodok puasanya, mengganti puasanya pada bulan yang akan datang, dan dia membayar fidyah. 1 hari itu dia bayar 1 mud atau 1 porsi orang makan, dan diberikan kepada fakir miskin sebagaimana yang kita jelaskan pada saat fidyah orang yang jompo, orang yang pikun tadi. Saudara-saudari yang sama-sama saya hormati, saya kira itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu meridhai kita semua, memberikan kita petunjuk. Kalau ada yang benar, mudah-mudahan bisa diamalkan. Kalau ada yang salah, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.